Islam. Jadi kan akhirnya bisa bervariasi begitu. Kalau saya ngelihatnya dunia multipartai itu dunia yang tidak akan pernah menemukan keharmonisan. Enggak. Cuman kalau bahasanya Al-Quran itu bahwa yang punya pengetahuan Masriki wal Maghrib, pengetahuan dari timur ke barat, sampai akhirnya Fabi Ayya la ilaha Fabi Ayya Nah, dari sini Husnul yang Al-Bab itu teorinya Bang Lurus. Oh iya, lillahi mulku samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab. Ali Imran itu ayat penutup terakhir sebelum kan 11 ayat terakhir itu. Lah 2 ayat yang pertama itu itu dia pada kondisi. Jadi ulil albab. Oleh albab itu 6 syarat yang kita baca setiap bangun tidur. Iya, itu Rasulullah itu melakukan itu. Itu tahu nggak? Dahsyat itu insights dan visionernya dan kekuatan analitikanya. Ada 6 tuh syarat di situ. Termasuk yang terakhir di 200 itu. Iya. Saya mempersiapkan. Iya. Kita semua di ujung-ujung negara kayak gitu kan. Ali Imran terakhir itu. Iya. Jadi kita harus mempersiapkan diri, berkuda, berenang, memanah gitu. Udah kita bahas. Jadi gitu Bang ya. Ya, jadi kita harus mendeliver sumpah konstitusi. Mendeliver sumpah konstitusi itu artinya bukan cuma sekedar mendelivery janji, tapi pegang dulu konstitusi secara benar. Lalu amanahnya itu di mana? Nah, itu artinya Anda paling tidak harus merestrukturisasi berbagai hal. Bukan hanya merestrukturisasi aset, merestrukturisasi berbagai hal. Yang tadi semua lini dan terutama education karena itu investasi terbesar. Betul sekali. Karena kita bisa. Iya, jadi kalau mau lebih dalam lagi, kita siap berbagi konsepnya semua. Bukan nggak siap, kita siap. Tunggu setelah pemilu apa? At any time kita kan sudah punya konsep hitam putih yang mau jadi sepanjang kita punya niat baik untuk bangsa dan negara. Jadi kita mau dibilang tertulis juga. Nah itu yang saya mau bilang, kita bukan cuma sekedar bisa menyampaikan sebuah kritik. Ya, jadi bukan omongan-omongan. Bukan. Nggak ada konsepnya. Kita juga mau berdialog. Kita sangat terbuka. Bahkan siapapun, siapapun yang berkuasa, kita siap kok. Sepanjang dia mendeliver sumpah konstitusi. Jadi yang mau silakan. Tugas kita kan mau menyampaikan. Masalah Anda beriman atau tidak, percaya atau tidak dengan pemikiran kita itu urusan Anda. Betul. Karena nanti yang dikisah itu cuma sudah kau sampaikan belum? Sampaikan belum? Insya Allah sudah. Mudah. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita. Kalau kita selalu kan tadi misalnya yang ketuhanan yang Maha Esa di barat itu bicara tentang Protestanism, separation between state and church, pemisahan gereja dan agama, kemudian the spirit kapitalismenya terusin dong. Dengan Weber dengan the spirit of capitalismnya, tapi itu sebetulnya yang saya sering kali menggunakan terminologi untuk khilafah Kristen Protestan. Sementara kalau kita lihat di dalam konteks di Islam sendiri, pemikiran-pemikirannya cukup banyak gitu. Kita bisa rekonstruksi kembali dan sebagainya seperti itu. Makanya bagaimana kita membangun negara, fungsi negara seperti apa kata Al-Farabi, Al-Madinah, Fadilah, negara utama yang pemimpinnya itu bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Dan sejahtera makmur itu tidak semuanya harus diukur oleh ideologi materialisme, tapi bagaimana kita merasa aman, bagaimana kita bisa aman beribadah, bagaimana kita rahmatan lil alamin dengan saudara-saudara kita yang muslim dengan non-muslim, yang non-muslim dengan muslim dan sebagainya, seperti itu menjadi bagian persatuan Indonesia di dalam konteks itu. Jadi kata kuncinya nafsu. Dan itu kan nafsu. Pribadi kan? Pribadi. Kalau negara bangsa. Wah, itu hanya bisa andaikan memang kita tadi betul-betul konsisten. Dan memang leadership menjadi penting supaya tidak kita terjerat di dalam Al-Madinah Obol, negara besar yang pemimpinnya suka bohong. Jadi ingat, delivery jangan suka bohong. Balik lagi ke pemikiran konstitusi. Kalau Anda masih mau bertanya-tanya,
Bang Lucy dan saya tentu saja siap berdiskusi, memberikan masukan ya di dalam konteks itu untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini sampai dengan hari ini mesti tahu semua, kita tidak punya undang-undang sistem perekonomian Itu salah satunya. Padahal konstitusinya malah ditambah lagi demokrasi, ekonomi. Sebetulnya 1-3 udah. Memang ini kita juga doakan mudah-mudahan para pendiri bangsa kita yang dulu sudah merumuskan konstitusi 1945 yang asli, masya Allah. Sebenarnya sudah dibicarakan lama, kalau saya bertambah sedikit. Ketika kita bicara tentang undang-undang Minerba, undang-undang Nikah, undang-undang Perstrika, kita sadar betapa pentingnya sistem perekonomian nasional, sistem perekonomian. Tapi keinginan politik tidak pernah terwujud, dia cuma sekedar pada kata-kata. Bappenas pernah membahasnya, tapi tidak pernah mewujudkannya. Kementerian Keuangan pernah mikirkan, tapi juga tidak pernah tindak. Akhirnya ujung-ujungnya bauran kebijakan fiskal dan moneter sangat tergantung pada subjektivitas penguasa. Dia tidak merujuk pada undang-undang dan konstitusi. Apa ujungnya tahu saja? Prestability tidak akan tercapai. Stabilitas saja. Price stability. Nah, Anda bayangkan tadi kenapa saya kutip bahan indoktrinasi? Karena Soekarno sendiri sudah bahas itu sejak lama, sejak sama. Jadi artinya kalau saya kutip 7 bahan indoktrinasi yang kata kuncinya pada price stability, maka dia harus sampai pada posisi bagaimana stabilitas ada dalam rangka memakmurkan masyarakat. Gitu. Nah, jadi penutup kita sesungguhnya, andai kata pada pemikiran mendatang ini tidak sampai pada pembicaraan itu, buatnya ketinggalan zaman. Dan akhirnya cuma sekedar yang tadi itu cuma short term, tapi Anda tidak membongkar dasar dari persoalan bangsa kita hari ini. Mudah-mudahan ini berguna ya, sampaikan kepada siapapun yang mau yang di Senayan maupun yang di Istana Merdeka ya, akan kita sampaikan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi bangsa. Insyaallah Allah itu. Kalau salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.